Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Kita akan baca di Lukas 1 ayat 38. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ini perkataan Maria ketika mendengar kabar bahwa Maria itu mengandung gitu ya. Nah, hal yang tidak mudah menurut saya karena tentu itu menjadi malu bagi Maria karena belum menikah secara resmi tapi sudah mengandung, dan itu sulit, sepertinya melanggar adat istiadat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu, dia juga harus menghadapi bentuk badan, dia harus menghadapi nilai-nilai masyarakat yang membuat dia tadi malu gitu ya Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang tentu dipikirkan oleh Maria dan itu tidak mudah ya, itu masalah tersendiri gitu. Nah, seringkali kita menghadapi sebuah permasalahan yang tidak mudah ya, dan mungkin itu hanya kita dan Tuhan yang tahu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang tahu. Tetapi ketika kita baca ayat itu, ya Maria seakan-akan menjawab dengan mudah. Maria seakan-akan menjawab tanpa beban gitu. Nah, permasalahannya sebenarnya menurut saya itu berat, Bapak Ibu Saudara. Yang saya katakan tadi, selain dia menghadapi nilai-nilai di masyarakat, dia juga belum punya jawaban bagaimana ini, wong belum resmi dengan Yusuf kok sudah bunting gitu ya. Kemudian kacamatanya dia terhadap nilai-nilai di masyarakat juga, saudara, itu beban tersendiri gitu. Tetapi kenapa Maria ini bisa tenang, bisa seakan-akan ketika baca ayat itu Maria menjalankannya dengan sukacita. Maria menjawabnya tanpa beban gitu ya. Nah, maaf Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama saya ingin katakan bahwa ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi suatu situasi yang mungkin itu bertentangan dengan kenyataannya gitu ya, bahwa saya ingin katakan yang pertama itu bahwa kenyataan itu belum tentu kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan gitu. Itu nomor satu, Bapak Ibu Saudara, nomor satu gitu ya. Yang kedua, ketika situasi dan permasalahan itu ada, kita diizinkan masuk ke sana, Bapak Ibu. Sebenarnya jawaban Maria itulah kuncinya. Dia mengatakan bahwa Yesus itulah Tuhan dan dia hamba. Gitu. Dia hamba. Nah, ini sebenarnya poinnya gitu. Yang pertama tadi hal itu, saudaraku, kita harus punya penilaian bahwa kebenaran itu firman Tuhan, bukan kenyataan. Yang kedua adalah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Gitu. Kita ini hamba. Kita ini hamba. Nah, kalau kita hamba, tuannya adalah Yesus Bapa kita, Allah kita. Apa yang beliau,
apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita, seakan-akan kenyataan itu tidak sesuai dan bertentangan dengan kebenaran, itu urusan Tuhan, gitu. Itu urusan Tuhan dan memang tidak mudah. Ini mudah mengatakannya tapi tidak mudah menjalankannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama bahwa kita harus punya penilaian bahwa firman Tuhan, gitu. Itu adalah yang utama, saudaraku. Ya, bukan kenyataan. Kita harus kuat dalam berpandangan itu. Yang kedua adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kita hamba, kita menjadikan hamba, kita terima, gitu. Ketika situasinya kita nilai bahwa oh semuanya itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita sudah berjaga-jaga, kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi permasalahan tetap datang, ya Bapak Ibu Saudara. Itu artinya bahwa kita harus mengatakan bahwa kita hamba, gitu, dan Tuhanlah Tuhan, gitu. Nah, banyak hal mengenai ini, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga itu adalah dikatakan perjumpaan dengan Tuhan sendiri itu. Sekalipun di situ malaikat yang mengatakannya, saudaraku, tetapi Maria ini berjumpa dengan Tuhan. Nah, itulah tiga hal ini yang membuat sukacita Maria itu sukacita yang besar, sukacita yang bukan datang dari dunia, gitu ya. Sukacita yang bukan datang dari saya katakan dari hal-hal yang material, yang kelihatan, tetapi sukacita batiniahnya dia ini meluap-luap karena yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia menganggap bahwa permasalahan yang ada sekarang itu adalah dia sedang berurusan dengan kebenaran, bukan dengan kenyataan. Ya. Yang kedua adalah dia merendahkan diri menjadi seorang hamba dan Yesuslah Tuhan, gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, perjumpaan dia sendiri dengan Tuhan, itulah yang membuat dia bersukacita. Batiniahnya dia ini kaya, batiniahnya dia ini berlimpah-limpah dengan sukacita. Yang saya katakan bahwa ini sukacita bukan dari dunia, tetapi ini sukacita dari kebenaran, dari firman Tuhan. Ya, ini mahal harganya, Bapak Ibu Saudara. Mahal harganya kalau orang sudah punya sukacita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan Allah Israel itu selalu dalam puting beliung, gitu. Nah, ketika ada puting beliung, ketika ada permasalahan, ya, Elisa itu melihat, saudaraku, ya, bahwa Allah Israel itu ada di puting beliung itu, gitu ya. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, siapa orang yang menyatakan Yesus tidak Tuhan, itu roh antikris. Jadi bagaimana Tuhan memelihara kita supaya kita tetap, saudaraku, dalam hadiratnya. Kadangkala kita perlu menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita sendiri sebenarnya mungkin tidak ingin di situ, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketiga nilai-nilai ini yang saya bagikan itu semoga bisa menolong kita, memberkati kita, menjalani hidup kita, mendorong kita untuk berdoa lebih giat lagi, ya, menilai segala sesuatu bukan dengan kenyataan, tetapi dengan kebenaran. Kemudian kita merendahkan diri sebagai hamba dan mempersilahkan kehendak Tuhan itu jadi atas kita. Kemudian yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri, saudaraku, yang membuat kita bersukacita, kita bergembira, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa dengan hal-hal yang pokok-pokok doa yang sudah kita siapkan, yang ada di dalam hati kita pagi hari ini. Mari kita berdoa.